Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Berjumpa lagi di sini dengan Mbak Dwi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan dan pengelolaan lingkungan. Sebelum itu, Mbak Dwi ingin tanya, kalau misalnya kalian mendengar istilah tercemar, pertama kali dalam benak kalian apa yang terfikirkan? Jadi, kalau misalnya kita berbicara tentang pencemaran atau tercemar, berarti dalam pikiran kita atau dalam benak kita itu yang muncul pertama kali itu adalah terkontaminasi. Nah, di sini Mbak Dwi akan menjelaskan dulu tentang pencemaran. Jadi, pencemaran dalam biologi itu adalah masuknya bahan pencemar atau polutan ataupun zat asing ke dalam suatu lingkungan sehingga mengganggu ekosistem ataupun makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Nah, pencemaran itu sangat banyak, tergantung dari sumber, sifat bahan pencemar dan juga lingkungan yang terdampak. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah sumber pencemaran berdasarkan sumber. Jadi pencemaran berdasarkan sumber itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pencemaran alami, yaitu pencemaran di mana bahan pencemarnya itu berasal dari alam. Contohnya karena karena bencana alam seperti gunung meletus ataupun banjir. Terus kemudian pencemaran karena aktivitas manusia. Jadi ini yang paling banyak ya. Jadi setiap aktivitas manusia itu pasti akan menghasilkan yang namanya limbah. Contohnya itu kalau di rumah tangga seperti limbah air cucian ataupun limbah sisa sayuran. Nah, itu bisa dikatakan sebagai polutan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pencemaran berdasarkan sifat bahan atau zat pencemar. Itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada pencemaran fisik, kimia, dan juga biologi. Kita bahas satu-satu. Jadi, kalau misalnya pencemaran fisik itu adalah pencemaran di mana bahan pencemarnya itu bisa berupa zat padat, kemudian kimia ataupun gas. Sedangkan kalau pencemaran kimia itu adalah pencemaran yang bahan pencemarnya atau polutannya itu berasal dari zat kimia. Nah, yang selanjutnya itu ada pencemaran biologi. Jadi kalau pencemaran biologi itu berarti polutannya berasal dari mikroorganisme. Contohnya itu bisa dari bakteri, kemudian virus, dan lain sebagainya. Jadi bisa kalian pahami dulu ya yang ini ya. Oke, selanjutnya itu macam-macam pencemaran berdasarkan lingkungan yang terdampak. Jadi kalau berdasarkan lingkungan yang terdampak itu ada tiga, yaitu ada pencemaran air, kemudian pencemaran tanah, dan juga pencemaran udara. Nah, pencemaran air itu merupakan masuknya polutan atau komponen yang lain ke dalam lingkungan perairan. Kita tahu kalau misalnya sumber polutannya itu berasal dari industri, yaitu misal dari limbah, terus kemudian dari rumah tangga, kemudian dari pertanian. Mbak, kenapa atau kok bisa Mbak pertanian itu bisa menjadi sumber polutan? Nah, karena di sini biasanya sumber polutan dari pertanian itu dihasilkannya itu dari pupuk. Jadi kalau misalnya petani itu menggunakan pupuk secara berlebihan, itu tidak semua pupuk itu bisa terserap dengan baik oleh tanaman. Jadi sebagian dari pupuk tersebut itu akan ikut oleh aliran air menuju parit ataupun kolam. Kalau misalnya kita tahu ya, kolam ataupun parit itu pasti di dalamnya itu ada tumbuhan air. Nah, ketika pupuk tersebut terbawa menuju air, terbawa oleh aliran air
situ akan terjadi yang namanya penumpukan nutrisi. Semakin banyak jumlah pupuk yang dibawa oleh aliran air, maka semakin banyak pula jumlah nutrisi yang tertimbun ataupun tertumpuk di sana. Nah, nutrisi tersebut akan dimanfaatkan oleh tumbuhan air. Salah satunya itu alga untuk menunjang kehidupannya. Jadi, semakin banyak pupuk yang digunakan oleh alga, maka alga itu juga akan mengalami pertumbuhan secara pesat. Pembeludakan alga ini atau pertumbuhan secara cepat ini pada alga ataupun tumbuhan air lainnya itu disebut sebagai blooming alga atau pembeludakan alga. Kemudian yang selanjutnya itu ada tumbahan minyak. Jadi seperti kita tahu ya, kalau misalnya kejadian ini, tumbahan minyak ini biasanya terjadinya di lingkungan laut. Jadi tumpahan minyak pada lautan hingga mengganggu yang namanya ekosistem perairan dan bahkan bisa mengganggu biota laut yang ada di dalamnya, maka di sini tumpahan minyak itu bersifat sebagai polutan. Selanjutnya itu ada pencemaran tanah. Jadi kalau pencemaran tanah itu paling banyak sumber polutannya itu dari aktivitas rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pencemaran udara. Nah, kalau pencemaran udara itu berarti masuknya polutannya itu ke atmosfer ya. Nah, polutannya atau sumber bahan pencemar itu bisa berasal dari gas CO2. Nah, gas CO2 ini yang paling banyak persentasenya. Soalnya seperti yang kita tahu, kalau misalnya hampir dari seluruh aktivitas rumah tangga ataupun industri dan bahkan transportasi yang kita gunakan itu gas emisi atau gas buangannya itu pasti berupa CO2. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya transportasi darat itu memberikan persentase hampir 76% penyumbang gas CO2 terbesar ke atmosfer. Kemudian yang kedua itu dari gas SO atau sulfur oksida. Jadi gas SO ini biasanya dihasilkan dari proses pembakaran fosil. Kemudian yang selanjutnya itu adalah NO atau nitrogen oksida. Jadi ini biasanya dihasilkannya itu dari pupuk. Jadi selain pupuk yang terbawa oleh aliran air, itu sebagian pupuk yang diberikan petani ke tanaman itu juga pasti akan mengalami penguapan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah gas CFC. Nah, atau istilahnya itu freon. Jadi dulu ini gas CFC ini banyak digunakan pada pendingin ruangan, yaitu AC. Nah, setelah kalian pahami tentang lingkungan yang terdampak pencemaran ini, kita bahas tentang sifat polutan. Jadi sifat polutan itu ada dua. Ada yang sifatnya biodegradable dan non biodegradable. Bedanya apa, Mbak? Jadi kalau biodegradable itu adalah polutan ataupun bahan pencemar yang dapat diuraikan melalui proses biologi. Jadi contohnya kertas, kemudian sisa sayuran ataupun kayu. Jadi misal aktivitas rumah tangga, salah satunya itu limbah sisa sayuran yang paling banyak dihasilkan itu bisa dimanfaatkan menjadi kompos. Jadi kan berarti prosesnya itu bisa melalui proses biologi. Nah, kalau non biodegradable itu adalah polutan ataupun bahan pencemar yang tidak bisa diuraikan melalui proses biologi. Jadi ketika dia mau diuraikan itu membutuhkan waktu yang sangat lama.
dampak pencemaran. Secara garis besar, itu dampak pencemaran itu ada 3. Yang pertama adalah pemanasan global. Jadi kalau pemanasan global itu pasti diakibatkan karena adanya efek rumah kaca. Biasanya kalau pemanasan global ini pencemaran yang banyak terkait itu adalah ini ya, pencemaran udara. Terus kemudian yang kedua itu ada penipisan lapisan ozon. Yang ketiga itu ada hujan asam. Jadi yang dimaksud dengan hujan asam itu adalah hujan yang memiliki pH yang sangat rendah, yaitu sekitar 1 ataupun 2. Nah, untuk meminimalisir adanya dampak pencemaran, berarti yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengelolaan lingkungan secara bijak dan juga benar. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan reboisasi ataupun penanaman kembali. Nah, tujuan dari kita melakukan penanaman kembali ini adalah untuk meminimalisir jumlah gas yang ada di atmosfer. Jadi semakin banyak kita melakukan penanaman pohon, kita berharap bahwa gas CO2 yang jumlahnya sangat banyak di atmosfer ini akan berkurang, karena nantinya semakin banyak pohon yang ditanam, berarti kan jumlah CO2 yang terserap itu juga akan semakin banyak. Dimana kita tahu bahwa gas CO2 itu akan dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan yang namanya O2. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengelolaan limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Jadi setiap industri pasti memiliki SOP atau harus memiliki SOP di dalam pengelolaan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Tujuannya itu apa? Pengelolaan limbah itu adalah mengurangi kadar toksik ataupun racun yang terkandung di dalam limbah. Terus kemudian yang ketiga adalah menggunakan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Contohnya adalah kita tahu bahwa dulu AC atau pendingin ruangan itu menggunakan gas CFC atau freon. Tapi sekarang kan diganti dengan produk yang ramah lingkungan, karena kita tahu ternyata gas CFC ini juga memiliki peran di dalam memperparah penipisan lapisan ozon. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Mbak Dwi sampaikan, coba kita buka kaji latih halaman 61. Itu dimulai dari nomor 5, yaitu gas-gas pencemaran berikut ini yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam adalah, jadi kalau hujan asam itu dia disebabkan karena adanya gas SOE dan juga NOE. Berarti di sini jawaban yang tepat itu adalah yang D, SO2 dan NO2. Terus kemudian yang selanjutnya itu nomor 6, yang tidak termasuk upaya masyarakat dan pemerintah dalam memperbaiki lingkungan adalah A. Pembangunan pabrik, yang B. Penjualan bensin tanpa timpal, yang C. Penerapan pertanian berwawasan lingkungan, yang D. Mengganti gas CFC dengan gas lain yang ramah lingkungan. Berarti di sini yang bukan upaya adalah yang nomor 6 itu jawabannya adalah A, yang pembangunan pabrik. Terus kemudian yang nomor 7, akibat membuang sampah pada tempatnya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Usaha untuk menanggulanginya adalah yang A. Mengolah sampah untuk makan ternak, yang B. Menimbun
sampah plastik di dalam tanah. Yang C, mengolah sampah untuk pupuk kompos. Yang D, sampah dibuang ke sungai agar tidak menumpuk. Berarti di sini jawabannya itu adalah yang C. Jadi sampahnya itu bisa dibuat sebagai kompos. Kemudian nomor 8, pengembangan teknologi pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk pemenuhan kebutuhan pangan disebut dengan revolusi biru. Jadi nomor 8 itu jawabannya C. Terus 9, usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kota untuk mengurangi tingkat pencemaran udara adalah yang A, membatasi penggunaan kendaraan bermotor. Yang B, menutup pabrik yang tidak bercerobong asap. Yang C, menanam pohon di pinggir jalan jalur hijau. Yang D, membuat undang-undang anti pencemaran. Berarti kira-kira yang mana? Berarti jawabannya itu yang C, menanam pohon di pinggir jalan jalur hijau. Terus kemudian yang nomor 10, itu ada gambar pembuangan limbah langsung ke sungai. Jadi penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti gambar tersebut adalah yang A, limbah kimia rumah tangga dan pabrik berupa deterjen. Nah, biasanya kan kalau deterjen itu paling banyak dihasilkan dari aktivitas rumah tangga ya. Kalau pabrik sih tidak. Terus kemudian yang B, bahan dari plastik bekas pembuangan barang. Yang C, bahan kimia dari pabrik seperti magnesium. Yang D, bahan dari pabrik seperti kaleng minuman. Berarti ini yang paling tepat ini yang C. Nah, jadi misal untuk soal selanjutnya yang belum kita bahas hari ini, bisa adik-adik coba dikerjakan di rumah. Jadi semisal nanti adik-adik itu menemukan soal yang susah, silakan bisa langsung tanyakan di grup. Nah, nanti kita sebagai tentor akan membantu kesulitan adik-adik untuk menjawab soal tersebut. Jadi sekian materi yang bisa Mbak Dwi sampaikan. Mbak Dwi mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini banyak terdapat kesalahan. Mbak berharap semoga kalian tetap semangat walaupun belajar di rumah. Mbak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.